Assalamualaikum. Hai semuanya. Selamat datang di video kelompok 4 yang akan membahas tentang permasalahan dan dampak akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai kelapa sawit, tentu saja kelapa sawit sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang akan dibahas ialah produksi dan konsumsi. Apa itu produksi dan konsumsi? Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sementara konsumsi adalah suatu kegiatan yang menghabiskan hasil dari barang atau jasa tersebut. Kemudian, kelapa sawit sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Apa itu lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang sangat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lantas kemudian, berapakah pendapatan yang didapat oleh Indonesia dalam hasil dari kelapa sawit tersebut? Menurut BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Indonesia, dari rentang waktu tahun 2015 hingga 2020, kelapa sawit mencapai hasil kelapa sawit mencapai 51 triliun. Dengan rincian yang diperoleh ialah pungutan ekspor sebesar 47,28 triliun yang ditambahkan dengan pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana, yaitu sebesar 3,7 triliun. Cukup besar bukan? Mari kita Sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit bukanlah tanaman asli dari Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari Afrika karena pertama kali ditemukan di hutan belantara negara tersebut dan merupakan salah satu tumbuhan tropis. Mengingat Indonesia juga memiliki iklim tropis yang sama dengan Afrika, sehingga kemudian dibawa oleh warga Belanda pada tahun 1848 untuk ditanam di Indonesia. Kelapa sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias dan berhasil tumbuh dengan subur. Lalu buahnya disebar ke seluruh Indonesia secara gratis sebagai tanaman hias jalanan. Setelah meningkatnya permintaan minyak nabati akibat revolusi industri yang dapat dihasilkan oleh kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit berskala besar dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1911 oleh perusahaan yang didirikan oleh Adrian Halet asal Belgia dan Cascade di pantai timur Sumatera dan Aceh. Kini perkebunan kelapa sawit telah merebak luas di hampir seluruh wilayah Indonesia dan Indonesia berhasil menduduki peringkat teratas sebagai produsen kelapa sawit di dunia. Sebagai negara dengan perkebunan dan produksi kelapa sawit terbesar di dunia, lokasi perkebunan sawit di Indonesia pun tersebar di banyak provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Pada data yang ditampilkan oleh Statistik Kelapa Sawit Indonesia di tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat menjadi 14,60 juta hektar dengan total produksi sawit seberat 48,4 juta ton. Dan Provinsi Riau menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit paling luas di Indonesia dengan luas 2,8 juta hektar dan produksi sawit seberat 9,8 juta ton. Lalu, di posisi kedua ditempati oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan luas perkebunan seluas 1,8 juta hektar dan produksi sawit seberat 5 juta ton. Dan di posisi ketiga ada Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas 1,7 juta hektar dan produksinya yang mencapai 7,4 juta ton.
Keempat, ada Provinsi Sumatera Utara dengan luas perkebunan seluas 1,6 juta hektar dan hasil perkebunan sawit seberat 6,6 juta ton. Lalu di posisi kelima ada Kalimantan Timur dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas 1,2 juta hektar dengan produksi kelapa sawit seberat 3,9 juta ton. Lalu, siapa saja sih aktor yang terlibat di dalam kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit ini? Yang pertama ialah perusahaan. Perusahaan mengelola lahan namun tidak memperhatikan pengelolaan secara sustainability. Melalui data yang dilampirkan oleh Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, tercatat pada tahun 2016 seluas 6.153.277 hektar luas areal perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta di Indonesia. Produksi ini kian meningkat rata-rata 14,3% per tahunnya. Salah satu contoh perusahaannya ialah PT Astra Agrolestari Tbk. Perusahaan ini memproduksi sawit mencapai hingga 3,81 juta ton per Oktober 2020. Luas areal yang dikelola oleh perseroan ini mencapai hingga 286.877 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ialah PT Smart Tbk. Perusahaan ini memiliki 47 kebun sawit dengan keseluruhan luasnya mencapai 137.732 dan memiliki 13 pabrik produksi yang tersebar di Sumatera Utara, Kalimantan, Jambi, dan Bengkulu. Aktor kedua ialah pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan izin beroperasinya suatu perusahaan dan memiliki kekuasaan untuk membentuk aturan yang mengatur perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu contohnya, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang menjadi permasalahan di sini ialah ketika izin mudah diperoleh dengan menggunakan uang, yaitu perusahaan dengan mudahnya membayar pemerintah untuk mendapatkan izin pengelolaan perkebunan sawit. Di Kalimantan Tengah, Borak Milton dan 2 anggota DPRD Komisi B, Edi Rodada dan Aris Afana. Mereka ditahan terkait kasus dugaan suap terhadap tugas dan fungsi pengawasan DPRD dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah pada tahun 2018. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit akan membutuhkan lahan yang sangat besar sehingga dapat menyebabkan deforestasi. Menurut Forest Watch Indonesia atau FWI tahun 2017, Indonesia mengalami deforestasi mencapai 2,81%. Untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit biasanya dilakukan dengan cara pembakaran hutan ataupun pembakaran lahan yang akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi satwa liar ataupun satwa yang dilindungi. Selain itu, pembakaran hutan akan menyebabkan adanya emisi karbon dioksida ataupun emisi gas rumah kaca yang akan menipiskan lapisan ozon. Kabut asap juga akan mengganggu jalannya transportasi baik darat, laut, ataupun udara. Selain itu, kabut asap juga akan mengganggu pernapasan bagi manusia ataupun bagi hewan. Perkebunan kelapa sawit pada tahap konstruksi berpengaruh pada kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilangnya area untuk menjaga kelembapan udara dan tanah, serta hilangnya tanaman tinggi yang menjaga area tropis agar tidak bersuhu terlalu panas. Tahap operasi dan produksi mengakibatkan hilangnya fungsi alam sebagai pengatur tata air dan penghasil air. Penggunaan pestisida herbisida secara bebas akan membuat tanah menjadi rusak dan menimbulkan pencemaran air. Bahkan, menimbulkan pencemaran suara dari suara bising mesin pabrik pengolah kelapa sawit. Setelah 25 tahun masa panen, lahan tersebut akan kehabisan nutrisi yang diserap oleh tanaman kelapa sawit dan sangat sulit untuk ditanami tanaman lain. Tingginya konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sawit berdampak pada perluasan lahan perkebunan kelapa sawit, yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Jika lahan perkebunan kelapa sawit terus-terusan diperluas, di mana lagi manusia akan mencari lahan hijau yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari, dan di mana lagi satwa liar akan tinggal. Permasalahan lain dari perkebunan kelapa sawit adalah melonjaknya emisi gas karbon dioksida di udara. Untuk setiap 1 hektar lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit akan menghilangkan 174 ton karbon. Terdapat fakta bahwa lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang baru menghasilkan lebih banyak gas karbon ketimbang lahan-lahan yang lama. Ini artinya peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun, sebagaimana data statistik dari Dirjen Perkebunan, sepadan dengan peningkatan kadar gas karbon di udara yang dihasilkan dari aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit. Atau bisa jadi lebih banyak, mengingat ada perkebunan kelapa sawit liar yang tidak diketahui keabsahannya. Ditambah lagi, adanya dampak lainnya terhadap lingkungan seperti polusi air dan tanah, erosi tanah, serta perubahan iklim. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di salah satu hutan adat Papua, milik warga Kingo pada 2015 lalu, merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa dengan keanekaragaman hayati tinggi, memiliki lebih dari 60% keragaman hayati Indonesia. Namun, akibat iming-iming perusahaan Korindo asal Korea Selatan, hutan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit dengan seluas 4.885 hektar dengan biaya ganti rugi Rp100.000 per hektarnya. Lantas bagaimana Indonesia mengatasi dan menanggapi permasalahan ini? Sebenarnya, Indonesia memiliki sertifikasi untuk pembukaan lahan perkebunan sawit, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil, atau yang disingkat ISPO, di mana sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi data serta peran pemerintah dan masyarakat lokal di dalamnya untuk melakukan pemantauan di dalam pengelolaan serta penyelenggaraan sertifikasi ISPO ini. Tetapi, tidak jarang pula perkebunan kelapa sawit yang melanggar undang-undang serta kebijakan atau regulasi yang ada di Indonesia dan tidak dihiraukan sama sekali oleh pihak yang berwenang, entah itu dari pembukaan lahan yang tidak sesuai hingga proses produksi yang sangat mencemari lingkungan. Di dalam pembukaan lahannya saja, kita sudah dapat melihat pelanggaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Pasal 2 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang mana salah satunya bertuliskan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang ada. Walaupun undang-undang secara jelas bertuliskan untuk tetap menjaga alam, tetapi tidak sedikit pula pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan semata, sehingga hanya ketegasan dari pihak pemerintahlah yang sangat penting untuk terus menjaga alam dan bukan hanya memikirkan keuntungan yang didapat dari perkebunan tersebut dengan cara melakukan monitoring kegiatan lahan sawit secara ketat serta menegakkan peraturan yang sudah ada di dalam undang-undang. Penjelasan tersebut juga sebagai penutup dari apa yang ingin kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi sarana informasi bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.